Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vigo. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian visual dari rangkaian ini. Sebelumnya kita harus memakai safety dulu seperti sarung tangan, helm dan rompi safety. Dan bagian visual kita di sini ada limit switch. Kalau misalnya kita tekan dan dia kembali, maka itu dalam keadaan normal. Lalu push button kita tekan, lalu dia kembali, itu keadaan normal. Dan emergency kita tekan, baru kita biarkan dan baru kita putar biar dia kembali, itu artinya pemulihan normal. Terus kontaktor ketika kita tekan lalu kita lepas dan dia akan kembali ke semula, maka keadaan kontaktor dalam kondisi normal. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara elektrikal. Kita menggunakan push button agar lebih safety. Oke, supaya aliran listrik tidak ada pada ini. Oke, kita masukkan dulu. Kita akan mengecek lampu terlebih dahulu. Ini fasa, ini netral. Kita akan mencet push buttonnya. Oke, lampu dalam keadaan bagus. Setelah itu kita ngecek kontaktor. Oke, ini kita tekan. Oke, dalam kontaktor dalam keadaan bagus. Oke, ini kita akan ngecek kontaktornya dulu. Ini jalan. Karena ini NC, jadi nggak perlu ditekan push buttonnya. Setelah itu kita lihat lagi yang sebelahnya. Ini harus ditekan dulu biar dia bergerak. Oke, aman. Yang sebelahnya juga harus ditekan. Aman. Yang sebelahnya juga. Oke, aman. Yang satu lagi. Oke, aman. Setelah itu kita bakalan ngecek silinder. Ini kita masukkan dulu ke fasa dan netralnya. Setelah itu kita tekan buttonnya, maka lampu sensor akan hidup karena mendeteksi logam. Oke, kita akan mengukur arahnya. Oke, kita akan mengukur. Sebelumnya kita pindahin dulu ke DC volt yang 50 aja. Kita ukur di ini jadinya fasa dan ini jadinya netral. Netralnya yang ini juga, netral komponen. Ini harus ditekan juga. Tuh, multimeter akan jalan, berarti menandakan bahwa komponen ini masih dalam keadaan bagus. Oke, setelah itu kita akan mengecek relay. Ini ada relay yang memiliki lampu indikator dan yang tidak memiliki lampu indikator. Kita akan mengecek yang memiliki lampu indikator. Kita akan naruh fasa dan netralnya di sini. Kemudian kita tekan push button, maka lampu indikator pada relay akan menyala. Setelah itu kita akan cek tegangan dari relaynya. Sebelumnya kita pindahkan dulu multimeternya ini ke ohm yang 100. Kita cek yang bagian NC-nya. Ini jangan sampai terbalik ya. Relay yang NC masih dalam keadaan terhubung. Setelah itu kita cek yang oke, ini yang NO. Oke, masih terhubung. Setelah itu yang ini masih terhubung juga. Yang ini masih terhubung, harus ditekan dulu, masih terhubung. Oke, yang 3132 masih terhubung juga. Multimeter. Oke, ini yang 3431 harus ditekan, masih terhubung. 4241 masih terhubung. Baru yang bagian sininya harus ditekan dan masih terhubung. Oke, di sini kita akan mengecek limit switch apakah masih dalam keadaan bagus atau tidak.
kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Ini kita range multimeter di ohm yang di 100. Ini pertama kita cek yang NC-nya dulu. Dalam keadaan normal, masih dalam keadaan normal. Dan kita akan cek yang NO. Ini kita harus tekan dulu limit switch-nya. Tolong San. Oke. Dia masih dalam keadaan bagus dan bergerak. Masih terhubung. Oke, setelah itu kita ke PLC. Enggak. Oke, ini kita akan mengukur push button dulu, push button. Ini NO. Kita harus menekan dulu push buttonnya, kita tekan, jalan, multimeternya jalan. Berarti masih ke dalam keadaan bagus atau normal. Itu emergency kita harus cek juga. Ini emergensinya di NC. Berarti nggak usah kita tekan multimeternya, maka dia akan bergerak. Berarti tombol emergency dalam keadaan normal atau bagus. Kita langsung ke PLC. Sebelumnya kita harus hidupin dulu PLC-nya. Oke. Ini PLC-nya masih dalam keadaan baik atau bagus karena lampu power dan lampu run-nya masih dalam keadaan hidup. Ini tipe PLC-nya adalah CP1E N30DRA. Dia memiliki 18 input dan 12 output. COM itu ada 5. Dia memiliki plus. COM yang pertama itu dimiliki oleh plus 00, dan yang COM yang kedua itu dimiliki oleh 01 dan 01 aja. COM yang ketiga 02 dan 03. COM yang keempat itu dimiliki oleh 04, 05, 06, 07. COM yang kelima dimiliki 00, 01, 02, 03. Oke, di sini juga kita akan mengecek rangkaian motor atau kita akan cek motor. Sebenarnya kita program dulu ini ATV-nya. Kita program dulu ATV-nya. Ini udah ada ready, tinggal kita putar aja. Langsung kita pencerahan. Setelah itu kita bakalan untuk pemberitaannya kita mencet tombol stop. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk rangkaian motor. Ini kita motornya memiliki 3 fasa. Ini adalah rangkaian yang dibuat dari langsung dari perusahaannya. Ini sudah dirangkai di dalam ini. Seperti inilah rangkaiannya. Ini rangkaiannya bisa kita bilang rangkaian delta. Setelah itu ya ini sudah diprogram, jadi kita tinggal colok-colok aja. Kita programnya itu melalui ATV. Mungkin sekian video yang saya dapat sampaikan atau penjelasan tentang visual maupun secara elektrikal. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.